Sudah 9 dekade, insan penyiaran menemani perjalanan bangsa Indonesia. Perjalanan panjang ini menjadi bukti nyata bahwa insan penyiaran sangat adaptif dalam menghadapi dinamika dan tantangan yang berkembang dengan begitu sangat pesat. Data dari The Business Research Company menunjukkan bahwa secara global industri penyiaran tumbuh dari 271 miliar US dollar di tahun 2022 menjadi 287 miliar US dollar di tahun 2023 ini. Sedangkan laporan dari grup M-Nexus yang dikutip oleh Kompas memprediksi pendapatan iklan televisi Indonesia akan tumbuh 10,3% pada tahun 2023 dengan nilai 1,4 miliar US dollar. Proyeksi positif ini menjadi salah satu indikator utama bahwa industri penyiaran Indonesia cukup lincah dan memiliki ketangguhan dalam menghadapi gempuran disrupsi teknologi digital. Kita semua bersyukur dengan dukungan seluruh insan penyiaran, dengan dukungan yang tanpa lelah dari Bapak Ibu sekalian, bangsa Indonesia mampu menyambut era baru penyiaran berbasis digital. Bapak, Ibu hadirin sekalian, perjuangan kita tentu tidak berhenti pada capaian-capaian ini. Kita harus terus bersiap untuk menghadapi perkembangan-perkembangan baru yang akan datang. Untuk itu pada kesempatan ini, kami ingin menyoroti satu fenomena kontemporer yang menjadi tantangan sekaligus peluang krusial bagi industri penyiaran ke depan, yakni perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Di level global berdasarkan laporan Grand View Research, nilai pemanfaatan AI di industri media dan hiburan diproyeksikan akan mencapai 99,48 miliar US dollar di tahun 2030 dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 26,9% dari tahun 2022 sampai tahun 2030. Evolusi proses bisnis yang berbasis data, otomatisasi, dan algoritma berbasis AI pun akan menjadi katalisator transformasi industri penyiaran. Berbagai laporan internasional terkemuka juga bermuara pada kesimpulan yang sama, bahwa AI akan mempengaruhi signifikan pada masa depan industri penyiaran global. Teknologi ini akan mendatangkan revolusi content creation, audience engagement, dan advertising teknologi. Bersama dengan itu, AI memunculkan tantangan serius seperti potensi hilangnya lapangan pekerjaan dan munculnya permasalahan etik. Sebagai informasi kami, pemerintah sedang menyiapkan dokumen panduan etika AI yang ditargetkan dapat dikeluarkan akhir tahun ini. Ini adalah bagian dari langkah nyata untuk menjawab tantangan-tantangan terkini dan masa depan. Melihat perkembangan ini, pemerintah mengajak seluruh stakeholder penyiaran untuk mulai mengkaji secara mendalam kehadiran AI dan future teknologi di industri penyiaran. Dari kajian tersebut, kita akan bersama-sama menyusun peta jalan untuk memastikan industri penyiaran tetap dapat berdaya dan berdaulat di masa-masa yang akan datang. Bapak, Ibu hadirin sekalian, perhatian pada perkembangan teknologi digital global ini tentu perlu diimbangi dengan perhatian kita pada kelompok-kelompok rentan di tanah air. Salah satunya adalah saudara-saudara kita yang tinggal di daerah perbatasan. Isu penyiaran di daerah perbatasan perlu menjadi perhatian serius, mengingat kemunculan tantangan-tantangan nyata yang saat ini mulai dirasakan. Gambaran nyata atas fenomena ini terjadi di provinsi di mana kita menyelenggarakan puncak perayaan Hari Penyiaran Nasional saat ini. Kepulauan Riau secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Letak geografis ini memunculkan beberapa isu spesifik dalam layanan penyiaran kepada masyarakat.
Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mencari solusi dan inovasi kebijakan untuk layanan penyiaran di daerah perbatasan seperti dengan pertama, pemberian kemudahan perizinan untuk mendirikan TV dan radio swasta. Dua, mendorong efisiensi melalui penyelenggaraan multiplexing TVRI serta berbagai langkah-langkah yang terus kita lakukan bersama-sama dengan berdiskusi secara intensif dengan berbagai stakeholder penyiaran nasional. Yang ketiga, memastikan era baru penyiaran digital di daerah perbatasan tetap dapat mengutamakan konten-konten nasional, kebangsaan, dan kebinekaan. Kami sadar bahwa pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Pemerintah mengajak Bapak, Ibu, insan penyiaran sekalian untuk bersinergi, memikirkan solusi konkret atas tantangan-tantangan di daerah perbatasan ini. Kami secara khusus mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk berembuk secara mendalam di Kementerian Kominfo segera setelah agenda Harsiarnas ini. Bapak, Ibu hadirin sekalian, kami yakin bahwa kita semua memiliki spirit yang sama untuk memastikan industri penyiaran responsif terhadap perkembangan zaman yang sangat dinamis. Dan di saat yang bersamaan kita juga ingin memastikan layanan penyiaran yang inklusif, termasuk memberikan perhatian khusus pada masyarakat perbatasan. Sebagai penutup, karena kita sedang berada di tanah Melayu yang kental dengan tradisi berbasis pantun, izinkan saya menutup sambutan ini dengan sebuah pantun spesial untuk seluruh insan penyiaran Indonesia.